biar jadi orang yang dicinta sama Allah Subhanahu wa taala, sekurangnya ada 5 tangga yang kamu mesti naikin. Tangga yang pertama, teman-teman, namanya tangga taubat. Namanya tangga taubat. Taubat tuh semacam mandi, membersihkan diri dari dosa-dosa. Bukan artinya taubat itu mandi, bukan. Semacam itu, membersihkan diri gitu. Taubat itu ngebersihin diri dari dosa-dosa. Dengan cara nggak ada di dosa-dosa itu lagi. Sama kayak kamu saat mau pergi misalnya ke rumah seseorang yang sangat kamu muliakan. Tapi kamu sebelum datang ke rumah orang tersebut sangat kamu muliakan, sangat kamu harapkan, gitu ya. Kamu sebelum datang ke rumah dia tuh, kamu terjatuh di got. Kamu terjatuh di kubangan lumpur. Kamu kena becekan. Misalnya, kamu turun dari kendaraan, kemudian kamu terjatuh, terpleset, kemudian badan kamu kotor. Adakah kiranya kamu tetap pergi kepada orang yang kamu muliakan itu, atau kamu ganti baju dulu, bersih-bersih dulu? Bersih-bersih dulu. Sebab kalau kamu datang dengan kotor-kotor seperti itu di pintu yang sangat kamu muliakan, yang sangat kamu hormati tersebut itu, bisa jadi kamu gak akan dibukakan pintu. Bau kayak begitu, kotor seperti itu, udah gak jelas nih rupanya, jatuh ke got ya, jatuh ke kubangan gitu. Apalagi kalau kubangannya isinya kotoran-kotoran, tentu kan gak akan dibukakan pintu gitu. Pulang dulu, bersih-bersih dulu. Itu yang namanya taubat. Kamu mau meraih cintanya Allah Subhanahu wa taala, maka berhentilah dari berbuat dosa. Ucapkan tidak untuk semua jenis dosa. Adik-adik yang masih pacaran, kamu pengen nyari cintanya Allah, dek, nggak ada cara lain kecuali dengan kamu tinggalkan pacarmu tersebut. Datang padanya bilang, halalin atau putusin. Kan begitu? Kalau dia mau halal, yaudah ayo gitu. Tapi kan saya belum siap nikah gitu. Ya kalau gitu kita putus. Ya kan begitu ya? Kamu terlalu berharga, dek, untuk bisa jadi mainan sesuatu yang haram. Kamu kalau terus-terusan seperti itu, kamu jadi mainannya setan. Mau kamu jadi mainannya setan? Kamu mau nyari cintanya Allah, tapi kamu jadi mainannya setan gitu. Hati laki-laki pakai kamu gitu. Kamu jadi mainannya setan. Begitu rendahnya kah dirimu? Tidak, tentu saja. Kamu jauh lebih berharga daripada itu, maka tinggalkan. Adik-adikku sayang, tinggalkan. Ustazah, saya nggak tahan Ustazah. Saya udah niat nih, saya mau putus hari ini, saya mau putus, saya nggak mau dosa. Saya nggak mau dosa gitu. Tapi begitu ngelihat muka dia Ustazah, leleh hati saya. Saya nggak jadi mutusin dia. Gimana nih Ustazah? Kamu perlu kekuatan. Kekuatan siapa? Kekuatan Allah. Cobalah bangun nanti di waktu malam. Sholatlah beberapa rakaat dari sholat sunnah, tahajud atau sunnah witir. Sholatlah dengan sholat taubat. Kemudian mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya Allah, aku tak mau ya Allah datang kepadamu dalam keadaan engkau murka padaku. Dan aku tahu ya Allah, selama ini aku masih mengerjakan hal-hal yang engkau murkai ya Allah. Tapi aku tidak bisa meninggalkannya. Tanpa hidayah dan taufik darimu, bantulah aku ya Allah. Bantulah aku ya Allah. Jangan biarkan diri ini terus-terusan berlumuran dosa dan noda ya Allah. Tolong hambamu ya Allah. Nangis dek. Minta sama Allah. Allah tuh kalau diminta bakal ngasih. Orang minta dunia aja, padahal Allah gak suka loh. Allah gak cinta sama dunia, Allah gak suka sama dunia. Aduh Allah, katanya Nabi Muhammad. Dunia ini musuhnya Allah. Tapi
Tapi ada orang minta sesuatu yang Allah nggak suka, Allah kasih. Apalagi kamu minta hidayah, apalagi kamu minta ampunan, apalagi kamu minta rahmatnya Allah, mintanya cintanya Allah. Itu adalah sesuatu yang Allah sangat mencintainya, Allah sangat menyukainya. Ketika kamu memintanya, Allah pasti bakalan kasih. Percaya saya. Dengan syarat kamu minta. Allah itu suka melihat hamba-hambanya yang meminta. Karenanya perlu bagimu untuk minta jalan hidayah, minta biar bisa ninggalin dosa, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jauhkan saya dari dosa ya Allah. Buat ibu-ibu, buat siapapun juga. Jika kamu merasa sulit untuk meninggalkan satu dosa, misalnya dosa riba, utang mulu, panci yang kemarin belum lunas, udah utang lagi sekarang, ya, utang baju sekarang, utang apa lagi gitu, utangnya pakai riba. Kamu tahu itu suatu yang tidak baik, suatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi walaupun udah niat berulang kali, saya nggak mau utang lagi, saya nggak mau utang lagi gitu. Kalau ada orang jualan lagi, beli lagi, utang lagi gitu, ya Allah, ini kok hati lemah sekali ini ya terhadap urusan kreditan, misalnya gitu. Kamu pengen kekuatan hati, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Urusan besar, urusan kecil, terutama urusan meninggalkan dosa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, mampukan saya meninggalkannya ya Allah, mampukan saya meninggalkannya ya Allah. Teman-teman saya sekalian, nanti sama Allah dibantuin. Nanti sama Allah dibantuin. Kamu jadi ngerasa yang, ternyata alhamdulillah bisa juga nih gitu. Dah tuh teman-teman saya sekalian, taubat yang nomor 1. Tinggalin perbuatan dosa, nyesel sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jangan biarkan saya berada dalam jalan salah ya Allah. Tetapkan saya dalam jalan-Mu ya Allah. Itu nomor 1. Kemudian yang nomor 2, teman-teman saudaraku sekalian, habisnya taubat kamu mesti berilmu, belajar. Alhamdulillah sekarang ini kan mau belajar gampang nih. Tinggal buka YouTube gitu. Tinggal buka Instagram, asal jangan nyarinya yang nggak benar. Mau nyari apa aja kan ada gitu kan. Belajar. Tapi kamu mesti kenali dulu siapa yang kamu belajar darinya. Nyarinya ulama yang punya silsilah ilmu sambung kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuan bergurunya dari siapa, dianya berguru dari siapa, terus seperti itu. Kemudian pegang erat-erat, nggak usah pakai bingung-bingung, ikuti aja gitu, pelajari aja. Ustazah, apakah harus ada kayak ketemu baiat, saya gurumu, saya muridmu? Nggak perlu seperti itu. Saya bahkan kepada guru-guru saya nggak pernah seperti itu. Nggak pernah yang saya datang kepada guru saya terus bilang, akui saya sebagai muridmu gitu, atau kita baiat gitu ya, nggak ada. Nggak ada seperti itu. Kami ikut pada apa yang beliau sampaikan gitu kan. Kami pegang apa yang beliau sampaikan kepada kami. Dan insya Allah dengan cara itu kita bisa diakui tidak hanya di dunia, akan tetapi juga sampai di hari akhirat nanti dari para ulama-ulama kita. Saya bahkan pernah dengar dari Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, beliau pernah mengatakan bahwa kedekatan murid dengan gurunya bukan terukur dari banyaknya salaman, banyaknya kita ngabisin bekas minumannya misalnya, atau tangan beliau pernah ditaruh di atas kepala kita, ditaruh di dada kita gitu ya. Enggak, bukan dari hal-hal yang seperti itu. Bukan dari hal-hal yang seperti itu. Akan tetapi Allah ngelihat bagaimana hatimu mencintai dia, dan bagaimana hatimu sami'na wa ata'na terhadap apa yang beliau sampaikan. Kita dengar dan kita patuhi. Kita dengar dan kita patuhi. Amalkan dalam kehidupan. Gitu ya. Kalau seperti itu kamu benar terhadap seseorang, maka insya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai murid-murid dari orang tersebut hingga nanti hubungan ini bisa panjang sampai ke akhirat, insya Allah. 1, taubat. Yang kedua, ilmu. Karena ibadah perlu ilmunya. Yang ketiga, takwa teman-teman. Apa itu takwa? Laksanakan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bagian dari takwa juga
pastikan makanan, minuman yang masuk ke dalam perutmu adalah makanan dan minuman yang halal. Jangan berani-berani sama yang bukan hakmu. Walaupun kelihatannya itu kayak milikmu, kamu makan enak kelihatannya, sejatinya di dalam perutmu ia akan menjadi energi negatif, mencegahmu dari berbuat taat dan mengajakmu selalu berbuat kesalahan dan dosa-dosa. Katanya seorang syekh, Asyibli, beliau mengatakan, man akalal halal ata'at jawarihu syam aba, wa man akalal haram asat jawarihu syam aba. Siapa yang makanannya halal, anggota tubuhnya akan mudah berbuat ketaatan, mau atau tidak mau. Dan siapa yang makanannya haram, maka anggota tubuhnya akan berbuat kemaksiatan dan dosa-dosa, mau atau tidak mau. Dan yang keempat, ada 5 semua tangganya nih. Yang pertama tadi tangga taubat. Yang kedua tangga ilmu, kamu harus ngerti ilmunya untuk beribadah kepada Allah tuh yang benernya seperti apa, caranya sholat, caranya wudhu, caranya puasa dan lain sebagainya harus sesuai dengan aturan yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Yang ketiga adalah jalan takwa, harus kamu tempuh, laksanakan semua perintah Allah, tinggalkan semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, teman-teman saudara sekalian, pengen jadi hamba Allah yang dicinta, hatimu bersihkan. Jangan biarkan hatimu ada kebencian terhadap siapapun. Jangan. Kamu susah buat dicinta sama Allah kalau hatimu masih punya kebencian terhadap siapapun. Jadi, jangan ada pengecualian dalam hatimu untuk kamu maafkan. Saya sih maafin ya semua orang kecuali dia tuh. Seumur hidup saya gak akan pernah maafin dia. Di dunia sekalipun saya maafin, di akhirat nanti saya akan tuntut dia di hadapan Allah. Ini ya sama orang-orang yang suka bilang, ntar di akhirat saya akan beginiin dia, saya akan begituin dia. Saya mau tanya nih sama orang yang suka ngomong begitu, kamu kapan diangkat jadi panitia akhirat? Sejak kapan kamu diminta kolaborasi sama malaikat Malik, sama malaikat Ridwan? Kamu sama dia sama-sama makhluknya Allah, sama-sama akan diadili di hadapan Allah. Bahkan bisa jadi tempat dia lebih mulia di sisi Allah. Bagaimana mungkin kamu akan menyeret dia atau menuntut dia atau memberhentikan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kita tidak punya hak apa-apa. Dan teman-teman saudara sekalian, sebenarnya kalau kamu lagi marah sama seseorang, kemudian rasanya kayak kamu nggak bisa maafin dia, kayak rasanya tuh yang, aduh, ini terlalu menyakitkan nih buat saya, terlalu menyakitkan buat saya tidak akan memaafkan dia gitu. Itu sebenarnya adalah cara Allah untuk mengingatkanmu betapa sebenarnya dosa-dosamu juga tidak termaafkan di sisinya. Allah tuh kamu bilang, gimana? Kamu nggak mau maafin dia? Selama ini kamu berbuat dosa kepadaku, aku pun juga bisa saja tidak memaafkanmu. Teman-teman saudaraku sekalian, sebab tidak ada orang berbuat apapun di atas muka bumi ini kecuali dengan izin Allah, kecuali dengan sepengetahuan Allah. Dan itu adalah pelajaran bagimu. Ketika ada orang berbuat salah padamu, pelajaran bagimu bahwa kamu pun selama ini juga dapat berbuat kesalahan yang sama. Dan bahwa sebagaimana orang itu sebaiknya kamu maafkan, bukankah kamu juga selama ini berharap Allah memaafkan kesalahanmu? Maka maafkan. Siapapun saja yang pernah berbuat salah kepadamu, maafkanlah dia. Man afa ufi, siapa yang memaafkan kesalahan orang lain, Allah akan mudah untuk memaafkan kesalahan dia. Dek, jangan mau-maunya menaruh kebencian dalam hatimu kepada siapapun. Hatimu terlalu berharga. Ia adalah barang paling mahal yang kamu punya, teman-teman. Jangan taruhkan yang kotor-kotor dalam hatimu. Jangan taruhkan yang menjijikkan dalam hatimu. Jangan taruhkan yang berbau amis, berbau pesing, berbau bangkai. Jangan. Kebencian kamu terhadap siapapun seperti itu. Itu sama aja. Kayak ruangan paling indah nih kamu mau pakai buat kamar pengantin. Masa kamu akan taruh di situ kotoran ayam?
Masa kamu makan taruh di situ kotoran sapi misalnya? Gak ada, tentu saja jangan. Buang jauh-jauh keluar halaman rumahmu itu, belakang halaman rumahmu itu. Kalau ada orang berbuat salah kepadamu, buang jauh-jauh darimu, lupakan begitu aja. Sebagaimana dia berbuat salah padamu, kamu pun juga mungkin untuk berbuat salah. Atau gini Ustazah, biarkan Allah nanti yang akan membalas. Nggak usah. Kamu jangan melibatkan Allah urusan balas membalas. Itu biarkan jadi urusan Allah Subhanahu wa taala. Kamu nggak usah ikut-ikutan. Nggak usah. Akan selalu ada karma dalam kehidupan ini. Dia berbuat salah sama saya, nanti dia akan dibalas sama Allah. Kamu nggak mikir ucapanmu itu. Bisa jadi juga yang sekarang terjadi ini adalah karma untukmu karena kamu pernah berbuat salah di masa yang lalu. Betul? Jadi jangan biarkan kebencian mengotori ruang hatimu sehingga hatimu pantas untuk diturunkan cintanya Allah. Kemudian tangga yang terakhir, kalau kamu ingin menjadi seorang yang dicinta dan mencintai Allah Subhanahu wa taala, teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, cintailah para kekasih-kekasihnya. Di sanalah Allah bertahta. Kata Rumi, jangan kau kira masjid itu hanyalah sebuah bangunan di mana Allah disolati di sana. Masjid yang sesungguhnya adalah hati para wali, hati para pecinta Allah Subhanahu wa taala. Di sanalah Allah bertahta. Kalau kamu ingin menjadi seseorang yang dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala, deketilah para kekasih-kekasihnya. Deketilah para ulama-ulama, cintailah mereka. Dan kalau bicara tentang manusia yang dicinta di sisi Allah Subhanahu wa taala, tak ada manusia lebih dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala daripada sang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Deketilah Nabi Muhammad, cintailah Nabi Muhammad, rinduilah Nabi Muhammad. Sangat mungkin hatimu menjadi hati yang dicinta Allah Subhanahu wa taala. 5 hal tersebut jika ada pada dirimu, kamu naiki tangga taubat. Kamu pun belajar dan cari tahu tentang bagaimana ilmu mendekat pada Allah Subhanahu wa taala, beribadah pada Allah. Kemudian kamu tempuh jalannya sesudah kamu mengerti ilmunya. Dengan kamu menjadi hamba yang bertakwa, menjalankan semua perintah Allah, sholat gak pernah tinggal, auratnya ditutup, jauh dari segala dosa-dosa, jagain makanannya, jangan pernah ada makanan haram masuk dalam dirimu. Kemudian yang keempatnya, hatimu kamu bersihkan dari segala kebencian, hatimu kamu bersihkan dari hasud, dari riya, dari ujub dan lain sebagainya. Kemudian yang kelimanya, kamu cintai para kekasih-kekasih Allah, terutamanya kamu cintai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kelima hal tersebut jika kamu lakukan, hatimu layak untuk Allah Subhanahu wa taala meletakkan cintanya kepadamu. Dan ketika Allah sudah mencintaimu, teman-teman sekalian, dengarkan hadisnya. Ketika Allah cinta kepadamu, innallaha idza habba abdan nada Jibril. Allah apabila mencintai seorang hamba, dia akan memanggil malaikat Jibril. Ya Jibril, inni uhibbu fulanan ibn fulan fa'ahibbah. Wahai Jibril, aku cinta kepada hambaku fulan bin fulan, maka cintailah dia. Malaikat Jibril pun mencintai orang tersebut. Kemudian malaikat Jibril memanggil kepada penghuni langit. Di sana ada malaikat Mikail, sang pembagi rizki. Di sana ada malaikat Raqib Atid, yang mencatat amal perbuatanmu. Di sana ada malaikat Israel yang mencabut nyawa manusia. Di sana ada malaikat-malaikat atas langit sana. Bahkan ada para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala. Rohnya berkumpul di atas langit sana. Malaikat Jibril memanggil, ya ahlas sama, innallaha uhibbu fulan ibn fulan fahibbu. Wahai penghuni langit, Allah cinta kepada hambanya fulan bin fulan, maka cintailah dia. Maka malaikat Mikail pun mencintai dia, malaikat Israel pun mencintai dia. Kalau nanti dicabut nyawanya, malaikat Israel akan pelan-pelan mencabutnya dengan penuh rasa cinta. Malaikat-malaikat semua cinta padanya.
termasuk roh para nabi-nabi, termasuk roh para wali-wali, cinta kepada orang tersebut. Tsumma yudha lahul gubulu fil ard. Kemudian Allah letakkan rasa cinta tersebut, rasa penerimaan di hati hamba-hamba Allah yang soleh-solehah. Sehingga orang soleh-solehah ngelihat dia, cinta aja. Begitu asal lihat aja udah langsung cinta gitu. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, jangankan orang terdekatnya, bahkan yang jauh-jauh pun begitu lihat langsung cinta. Apalagi suamimu, kalau kamu dicinta sama Allah, Allah akan dengan mudah menjadikan suamimu mencintaimu. Dia mau atau dia tidak mau, secara paksa Allah jadikan hati suamimu mencintaimu. Hati anak-anakmu, Bu, kalau kamu dicinta sama Allah SWT, anak-anakmu gak usah kamu sering-sering kasih nasihat, gak usah kamu sering-sering bilang, nak, mama adalah ibumu, surgamu ada di bawah telapak kakiku. Gak usah sering-sering ingetin anak tentang hadis al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Anakmu akan mencintaimu setengah mati, mau atau dia tidak mau. Kenapa begitu? Allah yang meletakkan rasa cinta di hati anak-anak tersebut kepada ibundanya yang telah dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudariku sekalian yang saya muliakan, kalau kamu sudah meraih cintanya Allah Subhanahu wa taala, kamu tidur dan Allah mencintaimu. Kamu masuk kamar mandi dan Allah mencintaimu. Kamu pergi dan Allah mencintaimu. Kamu keluar rumah dan Allah mencintaimu. Kamu duduk di tempat ini dan Allah mencintaimu. Sehingga rahmat Allah diturunkan atasmu dan mengalir kepada orang-orang yang ada di sekitarmu. Keberadaanmu bisa menjadi tempat turunnya hujan rahmat Allah di atas muka bumi dan mencegah bala bencana turun di atas muka bumi ini. Saudariku sekalian yang saya muliakan, mari meraih cinta Allah SWT. Sebab jika itu kita dapatkan, akan memenuhi semua kebutuhan kita terhadap cinta dari siapa.